Saudara, dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini, ahli ekonomi Faisal Basri yang dihadirkan oleh tim hukum Anies Mohaimin menyebutkan ada politisasi bansos yang dipertontonkan secara vulgar oleh 3 menteri Jokowi. Ahli yang juga ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling terang-terangan mempromosikan bansos berasal dari Presiden Jokowi. Faisal mencontohkan, para menteri itu pernah menyebut bahwa bansos merupakan sumbangan Jokowi sehingga masyarakat mesti berterima kasih. Lebih parah di Indonesia, tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan, misalnya Erlangga Hartarto ya, yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa silakan aja bikin sendiri Bu Risma. Ya, dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia. Bu Risma tidak mau mempolitisasi bansos. Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan. Ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah. Tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Oto Hasibuan balik bertanya kepada ahli dari Timnas Amin Faisal Basri soal bansos. Oto mempertanyakan apa masalahnya pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan ketentuan undang dengan menyalurkan bansos ini? Bansos ini tadi saudara pakai teori tentang teori pork barrel. Yang mana tadi diceritakan di luar negeri itu adalah dilakukan oleh beberapa senator dan sebagainya. Sedangkan di sini ini adalah pemilihan presiden. Penggelontoran bansos itu bukan dilakukan oleh salah satu segmen tertentu, tapi oleh pemerintah yang di-backup dan didasarkan pada undang-undang. Dan dibicarakan oleh semua partai yang ada di sana. Sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan satu orang saja, tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam Pilpres tersebut. Lantas pertanyaan saya, apa yang salah? Kenapa apa dasar saudara menyalahkan pemerintah ketika dia melaksanakan undang-undang dan menyalurkan bansos sesuai perintah undang-undang kepada masyarakat? Ahli dari Timnas Amin Faisal Basri kembali menjawab bansos digelontorkan semata-mata hanya untuk kepentingan pemilu. Yang menyinggung 2021 tak ada bansos khusus El Nino, padahal dampak saat itu lebih parah dibandingkan saat ini. El Nino ada bansos El Nino udah hampir selesai dan intensitasnya lebih tinggi tahun 2021 gitu. Tapi tidak ada waktu itu bansos, lagi-lagi ya karena tahun ini spesial ada pemilu gitu. Sesederhana itu. Kubu Timnas Amin juga menghadirkan tim hukum nasional Anies Mohaimin Provinsi Jawa Tengah, Anies Priyo Ansyari sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres. Anies mengaku mendengar informasi ada 176 kepala desa yang dipanggil ke Polda Jawa Tengah pada akhir November 2023. Di Polda Jawa Tengah, Karanganyar. Jadi 176 kepala desa dipanggil oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Polres atau Polda? Polda. Kok karena ini berkaitan dengan penggunaan dana APBD provinsi. Itu saya katakan kepada pemberi informasi, apakah ada orang yang siap untuk menjadi saksi atau melaporkan, nanti akan kami dampingi untuk melaporkan.
Tapi sampai saat ini tidak ada yang Bapak tidak melihat sendiri ini. tidak melihat sendiri. Hanya di beberapa media ada juga. Dan untuk memantau bagaimana jalannya sidang lanjutan sengketa Pilpres, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jona Hamonangan di gedung MK Jakarta. Selamat petang, Jonas. Sejauh ini sudah berapa ahli dan saksi yang dimintai keterangan? Keterangan apa saja yang paling menarik di sidang hari ini, Jona? Baik, untuk pemeriksaan saksi dan ahli sudah selesai. Tadi selesai pada pukul 4 sore, terdiri dari 11 saksi dan 7 ahli. Nah, dari pemeriksaan saksi dan ahli yang berjumlah 18 ini ada satu ahli yang cukup menarik, adalah pernyataan dari ekonom UI Faisal Basri, di mana Faisal Basri tadi cukup keras menyinggung soal masalah bansos. Bansos dinilai sangat ugal-ugalan dan dinilai ini sebagai sebuah cara yang cukup efektif untuk menaikkan khususnya elektabilitas dari Prabowo Gibran. Nah, terkait tadi bansos yang berulang kali disinggung, Faisal Basri bahkan sempat menyinggung bahwa beberapa menteri pun bahkan ikut membantu untuk mendorong. Salah satunya adalah Erlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menko Perekonomian dan juga sebagai Ketua Partai Golkar yang berulang kali datang ke daerah dan menyinggung terkait dengan bansos. Terkait dengan adanya pemberian bansos inilah yang dianggap sebagai salah satu cara untuk bisa menaikkan elektabilitas yang begitu tinggi. Ditambah lagi dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke berbagai daerah, bahkan ada juga pembagian bansos. Ini dinilai sebagai faktor utama yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan elektabilitas. Nah, terkait dengan adanya pemeriksaan saksi dan ahli yang digelar hari ini, nanti rencananya juga akan ada pemeriksaan lanjutan yang digelar hari Jumat, di mana pemeriksaannya lebih kepada fokus pihak terkait yang adakannya dengan paslon 01. Ini cukup menarik, apalagi kalau kita lihat dari tim 01 selalu mengaitkan dengan adanya kecurangan dilakukan tim 02, tidak hanya masalah bansos, tapi juga disinggung masalah Sirekap, masalah C1, bahkan juga sempat disinggung dari pihak pemerintahan yang satu komando, satu kendali dalam rangka untuk mendukung dan menyoblos khususnya dari tim 02. Tidak hanya yang berada mungkin di daerah Jawa, tapi juga berada di luar Jawa. Ini cukup menarik pemeriksaan saksi dan ahli terkait dengan apakah nanti akan dikabulkan petitumnya atau tidak, masih menunggu khususnya dari keputusan dari Hakim MK sendiri. Baik. Jona, bagaimana dengan agenda sidang esok hari? Ya, besok masih ada sidang, namun fokus pada pemeriksaan saksi dan ahli khususnya dari kubu 03, khususnya dari kubu Ganjar Pranowo. Jamnya juga sama, jam 8 pagi, fokusnya pemeriksaan saksi dan ahli jumlah 8 orang, kurang lebih metodenya sama, diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan juga mungkin nanti ada juga sanggahan dari pihak terkait. Yang pasti pemohonnya besok adalah dari tim 03 dan juga dari termohon ada pihak dari KPU dan juga pihak lain. Jadi fokus utama pemeriksaan besok adalah pemeriksaan kepada kubu 03, fokusnya sama adalah pemeriksaan saksi dan ahli. Baik. Terima kasih Jona Hamonangan untuk laporan Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.